Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zul Asri Wedastuti, NIM 2414101126, dari kelas 3D Ekonomi Syariah, untuk asal dari Jawa Tengah, dan hobi saya menonton drakor. Baik, langsung saja pembahasannya. Perbedaan sifat kebenaran ilmu, filsafat, dan agama. Nah, kebenaran ilmu berdasarkan bukti dan pengujian. Sesuatu dianggap benar kalau bisa dibuktikan lewat penelitian, eksperimen, dan data. Tapi, sifatnya tidak mutlak karena bisa berubah kalau ada temuan baru. Contohnya, teori ilmiah bisa direvisi kalau ditemukan data yang lebih kuat. Nah, kalau kebenaran filsafat didapat dari pemikiran yang logis dan rasional. Filsafat mencari kebenaran dengan cara berpikir kritis, mendalam, dan sistematis. Kebenarannya relatif dan terbuka untuk diperdebatkan tergantung argumen yang digunakan. Baik, selanjutnya kebenaran agama. Nah, bersumber dari wahyu Allah seperti Al-Quran, hadis. Nah, sifatnya mutlak dan absolut, tidak berubah oleh waktu atau pendapat manusia. Kebenarannya itu diterima dengan iman, bukan sekedar logika atau eksperimen. Nah, selanjutnya hubungan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pengetahuan yang komprehensif. Nah, ketiganya itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Ontologi membahas apa yang dikaji atau hakikat suatu pengetahuan. Contohnya, apa itu manusia, apa itu realitas, apa yang sebenarnya kita pelajari. Nah, selanjutnya itu epistemologi, membahas bagaimana cara pendapat kita tentang pengetahuan itu, yaitu apakah lewat pengalaman, penelitian, logika, atau wahyu. Nah, aksiologi membahas untuk apa pengetahuan itu digunakan dan nilai-nilai di dalamnya. Contohnya, apakah ilmu itu bermanfaat dan apakah penggunanya bermoral. Kalau ketiganya digabung, pengetahuan jadi utuh, bertanggung jawab, dan bersifat dan bermanfaat juga, bukan sekedar pintar tapi juga bermoral. Nah, selanjutnya, apakah filsafat penting bagi pembentukan pola pikir Anda? Jawabannya iya, karena filsafat sangat penting. Setelah perkuliahan ini, saya melihat bahwa filsafat membantu saya berpikir lebih kritis, tidak mudah menerima informasi mentah-mentah, melihat masalah dari berbagai sudut pandang, tidak hanya bertanya apa, tapi juga mengapa dan untuk apa, lebih cerewet gitu. Filsafat melatih kita supaya tidak asal ikut-ikutan, tapi juga tapi juga punya alasan dan dasar berpikir yang jelas. Ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, dunia akademik, dan pengambilan keputusan. Nah, untuk kesan saya tentang mata kuliah filsafat umum ini, yaitu mata kuliah filsafat umum ini bisa dibilang unik dan cukup seru, walaupun di awal terasa agak berat. Awalnya saya mikir filsafat itu cuma bahas hal-hal yang ribet dan terlalu mikir jauh. Tapi setelah dijalani, ternyata filsafat itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, di mata kuliah ini, saya jadi sering diajak mikir hal-hal yang biasanya jarang dipertanyakan, seperti alasan dibalik suatu tindakan, cara kita mengambil keputusan, dan kenapa suatu bisa dianggap benar atau salah gitu. Jadi bukan cuma nerima materi, tapi juga diajak mikir dan berdiskusi. Nah, secara keseluruhan, filsafat umum itu bikin cara berpikir saya jadi lebih terbuka, lebih kritis, dan gak gampang nerima sesuatu begitu saja. Jadi harus dipertanyakan terus-terus sampai ya percaya, sampai itu logis menurut saya. Nah, walaupun kadang bikin mikir keras ya, justru disitulah serunya. Kalau bikin kita lebih sadar dan paham sama cara kita berpikir sendiri juga gitu. Baik, hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.